Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Renang gas. Bab 1411. Ciuman, Hanlu, yang berpura-pura menjadi Ji Meiyan, kini dalam keadaan bingung. Ketegasan Ji Fei dalam membunuh Dong Lan tadi membuatnya takut. Ketika ia memikirkan ketegasan Ji Fei dalam menghancurkan keluarga Han sebelumnya, ia tiba-tiba merasa bahwa Ji Fei adalah dewa pembunuh. Sekarang dia agak takut. Jika dia berpura-pura menjadi Ji Meiyan dan mengatakan bahwa dia mencintai Si Bin, bagaimana jika Ji Fei tahu? Apakah dia akan membunuhnya juga? Dalam ketakutan, Hanlu yang berpura-pura menjadi Ji Meiyan menatap Zhao Wenqian palsu dan berkata, "Aku mencintai Zhao Wenqian." Si Bin merasakan layar hitam di depan matanya dan hampir pingsan di tempat. Dia jelas terpukul keras. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain masih tidak memilihnya. Namun, Ji Fei menahannya dengan santai. Ada beberapa orang yang tidak ditakdirkan menjadi tipemu. Biarkan saja dia pergi dengan orang lain. Si Bin menahan rasa sakitnya, menatap Ji Fei dan mengangguk. "Saya mengerti, Tuan." Zhao Wenqian palsu tidak pernah menyangka Ji Fei akan melakukan pendekatan ini. Dan dia tidak pernah menyangka Ji Meiyan palsu akan mengatakan bahwa dia menyukainya. Semua rencananya terganggu, dan dia sangat tertekan. Sebaliknya, Ji Rongsheng dan Tuan Zhao di samping mereka menghela napas lega dan merasa sangat puas. Di saat kritis, Ji Meiyan tetap memilih Zhao Wenqian dan tidak mempermalukan kedua belah pihak. Ji Fei memandang Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, dan bertanya, "Apakah kamu sudah menyiapkan hadiah pertunangan?" Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan menatap Ji Fei. "Kamu tidak perlu peduli dengan urusanku." Ji Fei tersenyum dan berkata, "Aku ingin memberitahumu bahwa kalung cinta abadi adalah hadiah lamaran yang disiapkan Si Bin untuk Ji Meiyan. Ini adalah mahakarya Bonard, dan kami akan memberikannya kepada Ji Meiyan." Mendengus, "Itu kalung cinta abadi palsu? Beranikah kau melamarku dengan kalung palsu?" Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, tidak mengerti mengapa Ji Fei berkata demikian. Tetapi dia hanya bisa menjawab dengan bibir atas yang kaku. "Siapa bilang ini palsu? Ini asli." Tiba-tiba, suara Long Guoyu yang kaku terdengar dari luar kerumunan. Menabrak, kerumunan itu bubar. Dan seorang lelaki tua jangkung dengan rambut dan janggut putih masuk, memegang kotak merah sekitar 20 cm panjang dan lebar 10 cm di tangannya. "Bonard!" Seseorang di antara kerumunan berseru dengan penuh semangat. "Terima kasih sudah bertemu denganku." Bonard melambaikan tangan kepada semua orang, menghampiri Ji Fei, membungkuk kepada Ji Fei dan menyapanya, "Tuan, kalung cinta abadi milikku hilang dan aku tidak bisa memberikannya kepada kekasihmu. Aku sangat menyesal. Jadi aku khusus membuat kalung cinta abad untuk kekasihmu." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kotak itu kepada Ji Fei. Ji Fei mengambilnya dan menyerahkannya kepada Li Ruoxi. "Itu perhatian sekali, cinta abadimu tidak hilang." "Ah," Bonard berseru. Dia hanya berteriak bahwa itu benar. Tetapi dia hanya berusaha menyelamatkan muka. Dia berencana untuk mengatakan itu benar terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Siapa yang tidak percaya ketika dia mengatakan itu benar? Tetapi sekarang dia tidak menyangka bahwa Ji Fei benar-benar mengatakan bahwa itu tidak hilang. "Ini dia." Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk Si Bin. Si Bin segera menyerahkannya kepada Bonard, yang membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Ketika ia melihat berlian yang berkilauan pada kalung cinta abadi, ia begitu gembira hingga hampir menangis. "Benarkah?"
ini cinta abadi yang sesungguhnya. Ledakan, ketika suara Bonnard terdengar, banyak orang di tempat kejadian tercengang, terutama Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu. Dia tahu tentang hal ini dan bahkan berencana untuk meniru kalung cinta abadi, tetapi menyerah karena dia sedang terburu-buru. Namun, dia tidak menyangka bahwa perhiasan copat yang dijual di Xintiandi Mall sebenarnya adalah kalung Eternal Love yang asli. Jadi Zhao Wenqian ditipu oleh Ji Fei. Dia mengambil kalung itu dengan paksa, dan membuat Xintiandi Mall menjual barang palsu dan disalahkan. Memikirkan hal ini, Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, diam-diam mengutuk Zhao Wenqian karena menjadi orang bodoh. Si Bin yang sudah tahu kalau itu kalung asli setelah diingatkan Ji Fei, begitu gembira saat mendengar Bonnard mengakuinya lagi hingga ia bahkan ingin menangis. Ji Fei memberikan hadiah yang sangat berharga itu pada dirinya sendiri tanpa ragu. Satu-satunya penyesalannya adalah Ji Meiyan tidak lagi mencintai dirinya sendiri. Ji Fei menatap Zhao Wenqian yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu dan berkata, "Cinta abadi kita nyata, jadi apa tanda pertunanganmu?" Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, sedikit tercengang. Dia menggantikan Zhao Wenqian untuk sementara dan tidak tahu apa yang telah dipersiapkan Zhao Wenqian, apalagi apakah Zhao Wenqian sudah siap. Biarkan dia mengeluarkannya sekarang, bukankah ini omong kosong? Zhao tua juga menatap Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Dia tidak peduli dengan hadiah itu. Menurutnya, itu adalah sesuatu yang tidak perlu diingatkan. Bagaimana mungkin Zhao Wenqian yang berhati-hati tidak siap? Ji Fei melihat Sun Sengshu berpura-pura menjadi Zhao Wenqian dan terlihat konyol, dan ekspresi menggoda muncul di wajahnya. "Aku tahu, kamu ingin memberitahu Ji Meiyan bahwa cinta tidak perlu diucapkan, tetapi harus ditunjukkan, kan?" Setelah berkata demikian, dia melirik penuh arti ke arah Ji Meiyan yang berpura-pura menjadi Han Lu. "Ji Fei, kamu, Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, ingin membantah." Tetapi Ji Fei sudah mengangkat tangannya untuk memberi tanda bahwa itu tidak perlu. Dan terus tersenyum, "Bagaimana kalau kamu mencium Ji Meiyan di depan kita semua?" Dan kemudian dengan lantang mengatakan padanya bahwa kamu mencintai Ji Meiyan. "Tidak buruk, bagus." Qin Jie menggema keras dari samping. Dia sekarang menyadari bahwa tampaknya ada makna lain di balik perkataan Ji Fei, jadi dia harus membantu mewujudkan ini. Si Bin menatap Ji Meiyan yang berpura-pura menjadi Han Lu, dan entah mengapa, tubuhnya memiliki perlawanan dan perlawanan alami. Seperti yang dikatakan Ji Fei, setiap sel dalam tubuh manusia akan mengingat rasa sakit dan kebahagiaan, dan dia selalu merasakan sakit. Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, sedikit tercengang saat ini. Dia tahu bahwa ini adalah Han Lu. Jika dia mencium Han Lu dan kemudian mengatakan bahwa dia mencintai Ji Meiyan, dengan siapa dia berbicara? Dia berpura-pura menjadi Zhao Wenqian untuk mendapatkan Ji Meiyan. Dan Han Lu adalah wanita jalang, bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padanya? Tetapi jika dia tidak berteriak, semua orang akan menatapnya dengan harapan yang sama. Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, berada dalam sedikit dilema. "Wenqian, cium aku," kata Tuan Zhao dari samping. "Ya, kalian anak muda tidak seperti kami orang tua. Jadi apa yang perlu dimalukan, beri aku ciuman." Ji Rongsheng mengikuti. Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, sekarang tidak punya alasan untuk melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan rahasia itu terungkap. Adapun Han Lu, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang.
Dia sekarang takut Ji Fei akan melihat bahwa dia palsu. Berikan aku ciuman, Ji Fei sengaja berteriak keras. Berikan aku ciuman, teriak Qin Jie. Meskipun Si Bin tidak tahu alasannya, dia tetap menonton. Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, menatap Han Lu, yang berpura-pura menjadi Ji Meiyan, dan tiba-tiba merasa sedih. Dua orang yang berpura-pura akan saling berciuman. Apa-apaan ini? Dia merasa sangat menderita, sampai-sampai ingin muntah darah. Namun teriakan-teriakan sudah mulai terdengar satu demi satu. Cium aku, Zhao Wenqian, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, berteriak terakhir dan berjalan menuju Ji Meiyan, yang menyamar sebagai Han Lu, dengan tangan terbuka. Bab 1412 di mana keindahannya wah, keduanya berpelukan dan berciuman. Peluk erat-erat dan cium penuh perhatian, wah. Tepuk tangan pun terdengar di lokasi kejadian, terutama dari keluarga kedua mempelai yang tampak begitu bahagia dan memberikan tepuk tangan meriah. Bahkan banyak anggota keluarga Zhao memandang Si Bin dengan ekspresi menantang, dengan mata provokatif, mengatakan bahwa mereka harus mendapatkannya. Pada akhirnya, keluarga Zhao tetap mendapatkannya. Ini menunjukkan kekuatan keluarga Zhao. Hati Si Bin hancur berkeping-keping. Apakah dia benar-benar gagal? Beberapa orang tidak percaya bahwa Ji Fei tidak akan membantunya, jadi mereka memandang Ji Fei. Tiba-tiba, sosok Ji Fei melintas dan dia sudah berada di samping Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, dan Ji Meiyan, yang berpura-pura menjadi Han Lu. Ji Fei, apa yang akan kau lakukan? Situa Zhao dan Ji Rongsheng melihat dengan jelas saat ini dan mengira ada yang akan membunuh seseorang, jadi mereka berteriak bersamaan. Zhao Wenqian, yang pura-pura menjadi Sun Sengshu, dan Ji Meiyan, yang pura-pura menjadi Han Lu, mendengar teriakan itu dan bergegas untuk berpisah. Tangan Ji Fei sudah membelai wajah Han Lu, yang pura-pura menjadi Ji Meiyan. Ah! Han Lu berseru, topeng kulit manusianya terlepas, memperlihatkan wajahnya. Han Lu, Si Bin, adalah orang pertama yang berseru. Dia membenci wanita yang telah memberinya mimpi buruk sedemikian rupa, sehingga wajahnya dipenuhi amarah dan matanya menyemburkan api. Meskipun orang-orang di tempat kejadian tidak mengenal Han Lu, mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin seseorang mengenakan topeng kulit manusia untuk menyamar sebagai dirinya? Ji Rongsheng dan Ji Guangjun sama-sama terkejut. Di mana Ji Meiyan? Haha, Zhao Wenqian, ternyata orang yang kamu suka adalah Han Lu. Kamu suka wanita jalang yang bisa ditiduri siapa saja. Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya dan tertawa. Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, juga tercengang. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengetahuinya, dan dia tidak menyangka Ji Fei akan mengungkapkannya langsung di depannya. Sekarang dia sedikit tercengang. Ji Fei menatap Zhao Wenqian yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, lalu terus memverifikasi dan bertanya, kamu suka Han Lu, kan? Tatapan matanya lembut, nada suaranya lembut, seperti mereka adalah teman lama. Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, hampir saja marah besar. Ia tidak pernah menyangka akan terbongkar seperti ini. Ia bahkan bisa membiarkan Han Lu berpura-pura menjadi Ji Meiyan dan tidur dengan Ji Meiyan yang asli. Ia tercengang dan hanya ingin membantah. Tetapi Ji Fei sudah berkata sambil tersenyum. Lebih baik kau pikirkan baik-baik. Dia melirik sekilas ke arah tubuh Dong Lan dan Wu Chengjun yang berdiri linglung di sampingnya. Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, langsung terbangun, menarik napas, menatap Ji Fei, dan tiba-tiba ada keterkejutan yang tak dapat dijelaskan di matanya. Apakah Ji Fei tahu bahwa dia palsu?
Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia langsung yakin bahwa Ji Fei pasti mengetahuinya. Dia membenci Ji Fei di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi, jika dia tidak mengakui bahwa dia mencintai Han Lu, dan Ji Fei terus berbicara, identitasnya akan terungkap. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa Ji Fei tidak mengungkapnya. Dia menatap Ji Fei, mencoba memahami alasannya, tetapi gagal. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan harus mengakui, tidak peduli apakah dia Ji Meiyan atau Han Lu, aku menyukainya. Wajah Zhao tua berubah. Baru saja, Ji Fei berteriak keras bahwa dia adalah seorang pelacur yang bisa ditiduri oleh siapa saja. Apakah cucunya akan menikahi wanita seperti itu? Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Ji Fei?" Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, juga diam-diam mengerang dalam hatinya. Tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan Ji Meiyan, dan dia bahkan tidak ragu untuk membunuh Zhao Wenqian yang asli. Sekarang, dia harus menikahi wanita jalang ini, Han Lu. Itu hanya kasus kehilangan istri dan tentara. Tetapi jika dia tidak setuju sekarang, begitu dia memberitahu orang lain tentang hal itu, dia akan ketahuan, dan itu akan lebih sulit lagi. Mengambil napas dalam-dalam, "Kakek, karena aku sudah berkata begitu, aku harus bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan orang lain." Kau binatang." Zhao tua mengangkat tangannya dan menunjuk Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana dia bisa menyetujuinya? Zhao Wenqian yang menyamar sebagai Sun Sengshu hanya bisa menutup mata dan menerimanya dengan enggan. "Wah, Ji Fei memuji Tuan Zhao. Keluarga Zhao hebat, mereka bahkan menginginkan wanita seperti Han Lu." "Ji Fei, diamlah," si tua Zhao berteriak dengan marah. Di matanya, semua itu adalah kesalahan Ji Fei. Bahkan jika dia mengetahuinya nanti, setidaknya dia bisa menjaga harga dirinya. Sekarang semua orang tahu itu. Ji Fei mengabaikannya dan melirik ke arah pintu, lalu menatap semua orang yang hadir. "Kalian mungkin tidak mengenal Han Lu. Izinkan aku memperkenalkannya kepadamu secara rinci." Ji Fei memberitahu Si Bin di depan umum tentang hal-hal kotor yang pernah dilakukan Han Lu di Shu di masa lalu. Bahkan fakta bahwa dia telah menganiaya Si Bin. Jika ini terjadi di masa lalu, Si Bin pasti tidak akan bisa menerimanya. Tetapi sebelum pergi hari ini, pencerahan Ji Fei membuatnya jauh lebih berpikiran terbuka. Dan dia tidak lagi merasa malu, karena beberapa hal harus dihadapi. Namun, ketika Ji Fei mengatakan ini, Han Lu dan keluarga Zhao merasakan hal yang berbeda. Itu adalah tamparan keras di wajah. Jika dulu Zhao Mengchen saja sudah merasa malu kawin lari dengan Ji Guanghui, sekarang keadaannya lebih memalukan lagi, sampai-sampai mereka malu menghadap siapapun. Tuan Zhao hampir pingsan beberapa kali, tetapi setiap kali ia pingsan, ia merasakan ada gelombang kekuatan internal yang memasuki tubuhnya, mencegahnya pingsan. Dan inilah kekuatan internal yang Ji Fei masukkan ke dalam dirinya melalui udara. Ji Fei ingin membuatnya terbangun, membuatnya melihat rasa malu dan kesedihan saat ini. Kebencian dan dendam yang orang tuaku miliki kepadaku, juga penghinaan mereka kepadaku, sekarang harus dibalas 2 kali lipat. Panggilan, Tuan Zhao menghela napas dan menatap semua orang. "Semuanya, silakan menikmati makanan kalian. Saya sedang tidak enak badan, jadi saya pergi dulu." Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. "Kau pergi sebelum kesenangan dimulai. Sungguh mengerikan."
Ji Fei menghentikannya sambil tersenyum. Ji Fei, apa lagi yang kamu inginkan? Tuan Zhao tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan marah. Ini sudah cukup memalukan. Mau dengan cara apa lagi kamu mempermalukan diri sendiri? Ji Fei mengabaikannya dan menatap Ji Rongsheng. Cucu perempuanmu telah ditelantarkan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu merasa malu? Wajah Ji Rongsheng sudah terlihat sangat jelek. Situasi saat ini persis seperti yang dikatakan Ji Fei. Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, menyukai Han Lu. Bagaimana dengan Ji Meiyan? Yang terpenting adalah dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, Ji Meiyan dan Si Bin sudah berciuman dan menyatakan cinta mereka satu sama lain. Dan semua orang tahu itu. Dan Si Bin juga sudah tidur dengan Han Lu. Meskipun itu pasif, mereka sudah tidur bersama. Sekarang rasa malu yang sama terjadi lagi. Ji Fei, apa yang kamu inginkan? Setelah beberapa lama, Ji Rongsheng bertanya dengan suara dingin. Bukankah aku ingin melamar Si Bin? Di mana Meiyan? Ji Guangjun tiba-tiba bertanya. Ji Guangjun sangat terkejut tadi sehingga dia hanya bereaksi. Semua orang juga melihat ke arah Han Lu. Dia mengenakan topeng kulit manusia milik Ji Meiyan, yang berarti dia pasti mengenal Ji Meiyan. Mata Han Lu tiba-tiba menunjukkan kepanikan, dan tanpa sadar dia menatap Zhao Wenqian yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu. Apakah ini rencananya? Zhao Wenqian yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu kini begitu tertipu oleh Ji Fei hingga dia tidak berani berkata apa-apa. Aku di sini. Suara tercekat Ji Meiyan terdengar dari pintu. Bersambung.